tanah hitam. Kita lihat lahan itu hitam. Sudah itu kita cedok aja. Kita cedok yang dari bagian atas atau kita gali, kita ambil. Itu adalah tanah hitam. Tanah hitam ada yang agak liat, ada yang banyak pasir. Nah, itu kalau memang di lingkungan kita rasa tanah itu kalau begitu saya tanam, ya tanah hitam biasa di Batam ya. Telepon orang tuh antar ke rumah, itu satu goni 10.000. Namanya tanah untuk tanam semuanya tanaman. Tetapi ibu-ibu rumah tangga semuanya termasuk saya dulu gitu juga. Tanah dengan orang tetangga, Bu, saya mau beli tanah lah, mau tanam sesuatu. Ini ada nomor telepon orangnya antar ke rumah. Berapa? 10.000. Belilah 5 karung. Tanam, nggak ada yang hidup. Keras, persis kayak batu. Pertama kita lihat cantik kali gitu loh, karena dia baru gali, ya baru isi di goni, sudah itu antar ke rumah kita. Kita lihat bagus. Tetapi kita tanam sekitar entah berapa bulan, tanaman tuh nggak besar begitu aja. Kita ambil korek kayu atau betul-betul susah, kayu aja susah masuk. Nah, itu tanah hitam yang paling murah 10.000 ya. Sudah itu ada orang bilang tanah begitu harus dicampur dengan kotoran kambing atau dicampur dengan apa aja gitu loh. Nah, itu berikut akan saya jelasin. Sudah itu tanah pasir. Pasir yang dekat mungkin dekat di tepi pantai, dekat di tepi laut, tetapi dia nggak kena air asin lagi. Nah, itu pasir hitam juga. Kalau di kampung kami ya pasir hitam. Ada juga yang warna putih ya. Sudah itu tanah humus atau dibilang topsoil. Itu yang paling bagus. Kita ambil di bawah pohon, kita ambil di lapisan yang paling atas itu. Ya. Nah, itu unsur haranya biasanya bagus banget. Tanah apa aja lebih bagus daripada tanah hitam ini. Karena orang kalau jual, dia tidak mungkin jual dengan kamu satu goni besar itu dengan harga 10.000 kamu akan dapat topsoil itu biasa mahal banget. Kalau di Batam ya, kalau di Bandung, di Bogor mungkin itu murah. Ambil dimanapun rasa saya mungkin nggak bayar kali ya. Lalu tanah kompos, dia hampir sama dengan topsoil itu, tetapi mungkin ada campuran yang lain lagi ya. Mungkin sering kayak Pak Daya saya tuh ditebar-tebar buah-buahan, sering buang kopi, sering buang sampah-sampah. Lihat nggak tumpuan bakar sampah itu? Biasa di bawah itu tanah itu hitam. Bagus sekali ya. Habis itu, atau ada yang bilang tanah Gunung Lawu. Mungkin banyak yang tahu tanah Gunung Lawu itu sudah subur sekali. Di Batam nggak ada. Ada pun mahal banget. Biasa yang dicari-cari itu adalah dikeliling pada Gunung Merapi. Nggak mau tahu ya Gunung Merapi yang masih aktif, ada yang sudah nggak aktif lagi. Pasti dikeliling itu tanam apa aja, sayur-sayur dan padi segalanya itu paling sangat subur. Dan di online bisa dibeli, itu bagus ya. Atau dibilang orang tanah Gunung Lawu atau Andosoi. Lalu satu lagi tanah kohe, tanah kotoran. Apa itu tanah kotoran? Kotoran kambing, kotoran sapi, yang di kandang-kandang piaraan itu atau kandang potong sapi, itu kotorannya mereka hari-hari cedok karena nggak laku, mereka buang-buang biar hujan, matahari, segalanya. Lama-lama itu adalah tanah kotoran hewan. Itu pun subur banget ya. Satu macam lagi tanah yang mengandung batu, tanah boksit. Tanah boksit sangat banyak di Riau, di Tanjung Pinang. Itu kita cangkul. Tidak gampang, tidak mungkin pakai cangkul. Dia harus pakai linggis atau pakai yang ada ceker. Tetapi tanaman begitu untuk tanam buah-buahan, ya tanam buah-buahan. Saya lihat di kampung Pak Desa saya itu adalah tanah boksit semua. Tanam manggis, tanam mangga, ratusan tahun dia tetap sehat. Karena apa? Mineralnya sangat banyak. Itu cocok sekali untuk tanam buah-buahan. Karena
mineralnya full. Tapi kalau untuk tanam sayur ya susah ya, banyak batu. Tanah kuning. Kalau di Batam tanah kuning, tapi biarpun kita isi di pot, ya berapa kali kita tanam, lapisan atasnya itu kita lihat agak keras. Tapi kalau betul-betul kita congkel dengan tanah, dia bisa, masih bisa tercongkel dan kita taruh lihat di bawah. Nah itu dia masih mengandung banyak juga pasir, tanah kuning yang campuran dengan pasir yang alami. Nah itu kalau di Batam rata-rata untuk tanam sayur sangat bagus. Kenapa ya? Batam tuh pulau kecil, keliling angin laut. Angin laut itu sangat kering. Kita kalau tinggal di Batam nggak lama lagi kita hitam dan kering. Kering tuh terasa lengket. Terasa lengket karena asinnya terlalu kuat. Tetapi menurut Dr. Joanne ya, atau Singse yang saya kenal, kita tinggal di tepi laut, setiap angin laut itu menghembus, terasa kulit kita tuh lengket. Tapi itu lebih bagus daripada akupuntur loh. Lebih bagus dari akupuntur. Dia kayak terapi. Kulit kita itu, pori-pori kita itu semua menerima semacam kayak si mineral ya. Si mineral teman-teman semua ada beli ya, mungkin Anda pakai. Coba ambil si mineral itu, mungkin yang sakit atau jerawat tuh, ambil si mineral digosok. Persis kayak air asin laut. Lengket, nggak nyaman, tetapi dia besok kita cuci, kita lihat bagus, mulus dan sehat. Saya lihat kalau yang di dekat kebun saya itu banyak orang suku laut ya. Mereka sangat simpel. Strop contohnya. Mereka kuat loh makan seafood, gonggong, ranjungan, daging babi hutan, semuanya hasil dari buru sendiri. Saya lihat ada beberapa warga situ strop. Saya bilang perlu bantuan atau apa, enggak gitu. Enggak. Mereka cuma ke laut aja. Ke rumahnya pelantar. Mereka turun ke laut, pegang kayu atau tiang-tiang itu. Biar aja ombak mengayunkan badannya itu. Nah, saya penasaran, berapa lama sih begitu dia bisa sembuh? Rata-rata seminggu lagi dia udah bisa jalan loh. Jadi turun-temurun mereka cara terapinya begitu. Makanya saya sangat saran, kalau ada sedikit sakit atau apa gitu, badan nggak enak, pergilah ke tepi pantai. Mainlah ombak-ombak tuh. Waktu ombak datang, biar aja dia mau ke sana, ke sini, dia hempas kamu. Nah, itu dia sebenarnya kayak orang lagi murut gitu loh. Ya, baring di tepi pantai. Itu sangat sehat. Jadi itulah hidup orang suku laut ya. Dia sehat loh, simple. Nah, lalu tanah kapur. Kebun saya adalah tanah kapur. Biasa petani-petani kalau dengar tanah kapur, mereka geleng kepala. Tidak mungkin, dibilang gini. Kenapa tanah kapur? Biasanya pada suatu bukit atau gunung, ya dari atas runcing, lahan saya itu sudah dipotong waktu sebelum saya beli itu mereka sudah gali-gali boksit. Akhirnya sudah kontrak gali boksit, ternyata gagal semua. Boksitnya nggak ada. Makin digali, makin lihat, makin digali, makin keras. Oh rupanya gitu. Ya udah berantakan, mereka pergi. Mereka pergi, saya beli itu udah kepotong sekitar 10 meter. Karena saya beli, lihatnya di atas bukit, saya mau lebarkan lahan saya potong lagi. Waktu saya nggak ngerti secara pertanian ya, sekitar 11 tahun yang lalu. Saya masih nggak ngerti. Saya potong sekitar 12 meter lagi turun. Berarti total dari atas bukit itu sudah turun 20 meter lebih. Sudah di pertengahan bukit itu. Jadi itu sudah paling keras. Sampai saya gali kolam aja, belko ya, belko yang 07 itu alat berat itu. Gali rusak karena terlalu keras. Dibilang, Bu, ini bukan hanya untuk bisa belko aja. Ini Ibu untuk piara lele ya? Enggak, saya untuk tanam. Mana mungkin dia bilang, belko aja nggak masuk, kamu mau untuk tanam? Saya nggak ngerti, saya udah beli telanjur gimana. Tapi otak kita berputar terus. Saya nggak mau tahu.
yang segitiga bukit itu saya potong, yang paling keras kan kita potong, kita lempar-lempar ke kanan kiri. Nah, kanan kiri itu kan saya bisa tanam, itu adalah saya galian dari atas yang buang ke bawah. Saya nggak mau tuh, saya tetap ada rezeki kok. Keliling itu saya bisa tanam. Jadi saya cari lagi alat berat, saya bilang tolong gali paret keliling, ya. Sudah itu dia bilang mana ada orang lahan gitu gali paret, gali lubang, gali. Dia itu kami pergi, nggak dirapin. Iya, gali aja paret, gali aja lubang, sudah itu pergilah. Loh, ibu ini maunya apa? Saya nekat mau tanam karena ini lahan saya suka view-nya cantik di tepi laut. Saya gunakan waktu 3 tahun loh. Setiap hari sama Pak De kalau ada waktu ke kebun kami bawa pokoknya apa aja ya. Pungut di pasar apa aja adanya. Mau ke kebun, ayo Pak De kita ke kebun, kita ke pasar dulu. Beli sama orang. Bekas-bekas apa yang dibuang sayurnya 1 pekak bawa tabur. Arang atau serbuk kayu atau kayu-kayu yang pokoknya kami 4 tahun itu kami kerjanya itu cuman untuk menumpukkan semuanya lubang-lubang, ibarat biar aja dia lapu sendiri menjadi kompos. Jadi lahan saya itu kalau ibarat orang lain nanam 100 juta udah cukup ya, dan saya harus buang waktu hampir sekarang udah 11 tahun saya buang waktu baru nampak hasil, baru bisa menikmati. Dan itu pun tidak bisa berhenti. Jadi kalau ibarat orang lain 100 juta udah cukup makmur, di kebunnya saya mungkin harus 800 juta. Baru nambah hasil. Karena batu kapur itu contohnya ya orang tanam durian atau tanam pohon karet. Tanam tahun pertama, kedua sampai dia berbuah, buahnya sangat bagus. Sudah itu ke 3 tahun atau ke berapa tahun kemudian sudah tidak bagus lagi dan sangat parah gagal. Itu kita tanya aja dengan senior-senior. Mungkin lahan dia itu atas gambut, bawahnya adalah tanah kapur. Itu tidak ada harapan. Langsung mereka bilang gitu, tidak ada harapan Bu, jangan harapkan lagi. Tebang semua, ataupun dibiarin, ataupun tanam tanaman yang kecil-kecil aja. Biasanya tanah gambut dari atas sampai ke bawah 3 meter itu semuanya tanah kapur. Karena adalah semua tanaman akar kena itu pasti dia mati. Kalau nggak mati pun dia hidup segan mati nggak mau. Makanya lahan saya dulu saya tanam bambu mati. Saya tanam bambu mati loh. Itu udah parah kali. Jadi tanam pisang pun tidak mungkin. Akhirnya karena kita mau nekat sampai bisa ya. Jadi semuanya lahan saya itu saya harus buat 100% dengan tangan saya, ciptaan saya semua. Itulah cobaan Tuhan untuk saya. Vera, kamu ditugaskan dengan cobaan seberat itu, atau kamu tinggalkan aja, kamu nggak usah di bidang pertanian. Tapi saya yakin saya bisa, karena saya waktu itu saya udah komplikasi, banyak penyakit, dan saya mau sembuhkan saya sendiri, saya lewat tanam-tanam, lewat keringat, jemur terus. Sampai Winnie bilang, Mama, kok belakang kamu itu sama depan warnanya beda. Belakang hitam banget, jadi Mama hari-hari jemurnya belakangnya. Iya. Jadi Tuhan tuh nggak pernah tidur. Kita kalau berusaha betul-betul, ya, dia akan kembalikan, pasti ada hikmahnya gitu loh. Nah, jadi tanah-tanah yang tadi itu tidak bisa tanam langsung ya teman-teman. Tanah hitam, tanah boksit, tanah apa. Kalau tanam buah-buahan yang tanaman besar, kita mau campur, kata orang campur aja kotoran hewan. Kita lihat kotoran kambing, lama betul baru hancur. Nah, itu dia cocok untuk tanaman yang lebih lama. Contohnya buah-buahan, ya. Kalau markisa saya pasti saya pakai kotoran kambing. Dan kotoran kambing itu memang betul-betul bagus organik. Kambing dia tidak kayak ayam. Makanannya yang itu ya itu aja. Dia nggak suka ditukar-tukar.
nggak bisa diraci atau dirubah dengan yang kayak sapi atau kayak ayam gitu. Kalau ayam memang gampang, pakai obat apa aja, yang penting dia bisa hidup. Kalau kambing, air aja dia cerewet. Ada yang dia suka, ada yang nggak suka, ada yang makan dia nggak bisa, gitu loh, dia sakit atau kembung gitu. Nah, jadi dari dahulu itu sampai sekarang, kambing itu kotoran kami adalah yang termasuk sangat bagus. Yang jika tanaman yang kecil-kecil itu, ya kita usahakan, kalau saya piara ayam sendiri untuk tanam sayur-sayuran, ya. Sudah itu kotoran kelinci. Ada yang beli dengan Winnie kotoran kelinci. Kotoran kelinci kenapa sangat bagus? Cacing. Kotoran cacing, sorry. Kotoran cacing itu satu-satu yang bisa mengurai zat logam. Biasanya petani yang organik mereka tahu kok. Kita tanam, kita bisa menguraikan zat kimianya yang selain dari zat logam. Hanya kotoran cacing yang bisa. Jadi mereka piara cacing. Cacing jangan sampai kelewatan terlalu banyak juga ya. Semuanya ekosistem harus stabil. Cacing itu dia makan keluar. Nah, dia paling tidak dia bisa nyaring 60% zat logam itu. Jadi bagi contohnya anak-anak yang autis atau orang yang stroke, nah itu bisa pakai kotoran cacing, ya, atau piara cacing. Piara cacing sangat gampang kok. Kita ambil cacing yang khusus, yang bagus untuk mengurai kompos, itu bisa beli online. Cacing itu kita tabur aja buah-buahan. Tabur buah-buahan, sayuran, dan sebagian serbuk kopi, kotoran sapi. Nanti dia sudah makan, dia di lapisan atas, kita tinggal panen, ambil aja di lapisan atas. Hitam banget, dan dia langsung bisa dipakai. Nggak kayak kita bikin kompos ya, harus tunggu sampai 2 bulan ke atas. Dan ibu-ibu ingat, kalau kita bikin tanaman yang nggak punya lahan, mau tanam di depan rumah, jangan sembarangan bikin kompos asal kompos. Kenapa ya? Dia itu kompos yang belum masak, sudah kita pakai. Nah, kemungkinan di akarnya itu atau di daunnya dia akan mengandung suatu virus tacangkancunya yang merusakkan usus kita, atau telur-telur dari serangga, cacing. Nah, itu karena komposnya belum masak, itu tidak bagus ya. Belum tentu kita cucinya bisa 100% bersih. Nah, jadi kalau mau pakai kompos, bikin kompos di rumah, satu, harus menghindari semuanya bakteri E. coli. Oh, susah baca aja. Jadi kita usahakan komposnya paling cepat itu 2 bulan. Kalau saya untuk microgreen, kompos saya 6 bulan ke atas. Saya tidak, karena saya suka main cium-cium bau. Jadi penting ya teman-teman, kalau di bagian detox, bagian kesehatan, kita harus belajar tengok kotoran kita. Kalau kita di bidang pertanian, kita harus rajin cium. Jangan cium dihisap ya, cium semuanya yang kompos, buah-buahan, apa, hitung kita pasti harus tajam. Tuhan tuh adil. Di kebun, ya ionnya bagus, udaranya segar. Lama-lama paru-paru kita dan saraf otak kita semua tuh lancar. Otomatis penciuman kita pasti tajam. Sampai melatih sampai mereka petani biasa kayak Pak Ranto, Bang Ranto, Pak John. Dia tengok aja dia udah tahu. Foto aja dia tahu tanaman itu sakit. Kurang apa gitu loh. Itu yang kita pelajari pelan-pelan ya. Nah, teman-teman kita lihat dulu video tentang kompos yang sudah masak atau belum. Bukan, yang ini. Fran, hari ini kita bikin itu ya. Kita lihat kemarin video yang saya bikin, saya sama Fran. Si Fran di kebun saya itu dia dulu pernah ikut saya.
di Ecofarm, yaitu selama pandemi dibilang saya pulang lagi. Nah, udah. Jadi nggak capek-capek saya ngajar, paling tekniknya kurang sedikit saya kasih tahu aja. Nah ini lihat ya perbedaan. Hari ini kita bikin media untuk konflik. Ini kompos sudah berapa bulan nih, Fran? Campurannya kotoran kelinci ya? Ada nggak? Suara? Nggak ada ya? Oh ya udah. Ini nggak ada kotoran kelinci, berarti dari kotoran kambing sama bakar, daun-daun, rumput-rumput ya. Oh ya udah. Berarti ini lihat. Ini bentuknya. Ini udah 6 bulan. Baunya udah nggak ada bau, ibarat nggak ada bau sampah lagi. Udah bau tanah segar. Jadi kita pasnya ini, nah kompos yang layak masuk, dibiarin sebentar, dingin sejuk. Dingin sejuk. Tapi kalau masuk tangannya panas hangat itu jangan. Berarti kompos yang belum masak, bahaya, nanti akarnya bakal disemai apapun dia nggak hidup. Nah itu kunci yang pertama ya, tahap pertama. Sudah ini udah 6 bulan. Kita untuk pembibitan ini ya, kita masukkan dia masih keras, masih harus tenaga, berarti kita campurin kokopit. Jadi nanti akarnya dia bisa, akar sproutnya itu dia bisa lebih cepat ngembang dan besar. Kenapa ada yang semai bibit nggak besar-besar ya? Karena tanahnya keras. Teman-teman, suaranya dengar nggak ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar ya? Oh ya, syukurlah. Nah, jadi untuk kompos yang masak, yang betul-betul layak dipakai, paling gampang, mau bungkusan besar, kecil, biarpun bungkus sekecil gini ya, biarpun bungkus kecil, kalau kita bungkus di kantong gini, dia masih hangat. Nah, itu jangan dipakai langsung. Pasti bakal bibit apa aja kamu semai 100% mati total langsung di situ. Ibarat udah dicampak ke dalam wadah yang ada api, langsung masak, langsung gosong dia. Jadi bibitnya itu kita lihat dia udah mengkuning dan membecek. Itulah karena kompos yang tidak boleh dipakai, yang belum masak. Karena apa? Saya bilang dengan ciuman kita itu, kita cium ya, kompos yang tidak masak, kita cium, pasti ada bau sampah. Bau sampah. Kenapa dia ada bau? Dia masih ada bakteri jahat yang belum terurai, yang belum tersortir. Ya. Jadi kalau yang udah masak itu dia adalah bau tanah segar, kayak bau di hutan gitu loh. Atau bau udara pagi-pagi, embun pagi. Nah, itu seger banget. Nah, itulah kompos yang terbagus ya. Terus lagi video satu lagi ya. Jadi semuanya dirabah dengan tangan. Udah tahu kompos ini bagus atau tidak bagus. Kedua, lewat dicium. Lihat aromanya. Nah, banyak pertanyaan nih cara campur media gimana. Ini kompos yang 6 bulan. Kalau nggak ada kompos, ambil di bawah pohon sama yang hitam. Itu oke tuh, bagus itu. Itu diayak ya, disapri, diayak, ambil. Dan itu campur dengan kokopit. Ini kokopit seperti apa, Mas? Kokopit yang bagus, hitam. Sudah mendekati kayak tanah hitam. Nah, itu kokopit yang bagus. Paling tidak, kasih itu 2 tahun. Setahun ke atas sudah paling bagus. Lalu jangan cari kokopit yang baru-baru itu ya, campur aja perannya 1:1, diaduk. Karena kokopit atau sabut kelapa atau batang kelapa yang dibusukkan
tanah udah cocok tanam apa aja, ya ambil aja lah di tanah atas itu udah boleh kok. Diaduk, rata, campur, tambahkan jangan lewat dari 10% total dari media itu. Kebanyakan dia terlalu asam. Ini cuma supaya tidak jamur, tidak busuk. Untuk beli ikan bakar, ingat ya, cium baunya, bau arang segar atau bau ban mobil. Kalau ban mobil itu kamu beli bakal nggak tumbuh juga. Paling tidak 60% akan mati. Jadi tergantung orang jual media itu jujur apa enggak ya. Nah, lihat rasa. Nah, jadi teman-teman sering tanya pakai media apa, pakai media ini, pakai media itu. Jadi simpel-simpel. Kalau nggak ada tanah, kalau tanah jangan beli sama saya, berat di ongkir. Lalu ya gimana pun di Batam kita pakai tanah yang kita bikin itu unsur haranya tetap beda kalah jauh dengan tanah yang kayak di Jawa situ loh. Pasti beda jauh, masih kurang ya, masih terbatas. Jadi ya beli aja yang di dekat situ atau diolah sendiri gitu. Contohnya tadi saya bilang di bawah pohon ambil yang lapisan atas itu ya, topsoilnya atau humusnya itu paling bagus. Sudah itu simpan aja. Mau 1 karung, 2 karung atau simpan di drum, mau simpan apa. Nah, itu untuk pelan-pelan kita pakai. Habis itu kita tinggal campur karena semuanya tanah atau humus atau topsoil itu kita untuk microgreen dia pasti harus perlu yang sangat ringan. Atau contohnya kita ambil apa aja yang lembut ya. Atau kita dengan jari. Kalau saya pakai jari. Saya masukkan ke tanah itu langsung, oh ya, berarti dia masih sangat hensong song iya agak jangan terlalu padat, dia agak longgar gitu ya, agak gembur gitu loh. Makin gembur makin bagus. Nah, jadi kalau masih rasanya kok diangkat masih berat kali ya, masih kayak tanah. Nah, itu kita bisa campur. Campuran itu sangat banyak. Contohnya sekam bakar, sekam mentah, sabut kelapa, kokopit, ya. Kita lihat tanaman apa. Tanaman itu dia tidak suka banyak air, ya kita pakai sangat suka air, tetapi dia tidak mau numpuk air. Contohnya sekarang lagi musim keladi, ya. Mau keladi hitam, mau keladi varigata, mau keladi merah, sampai mahal-mahal berapa puluh juta. Lalu tadi saya baru bilang dengan Dr. Ola ke kebun saya sih, Allah, berapa puluh juta ya. Kalau saya sih mungkin saya nggak belilah. Karena apa? Keladi itu sangat gampang ditanam. Dia banyak air, tetapi air itu tidak boleh membusuk. Jadi supaya tidak busuk, di campurannya di bawah akar itu saya pakai nih pakis caca. Biasa pakis caca ini dia untuk tanam anggrek sangat bagus. Anggrek akarnya pun nggak boleh banyak air dia akan busuk. Ya, jadi pakis caca ini kita lapis sekitar agak tebal, ya mungkin 10% dari pot itu. Kalau mampu ya 20% nggak apa. Dia akan banyak support oksigen untuk akar itu dan dia cepat besar. Setelah di bawahnya kita lapis dengan pakis ya atau arang atau dari kulit-kulit batang pohon cemara pinus, di online bisa beli kok. Pinus namanya. Nah, itu sangat bagus. Atau caca.
pakis. Tapi pakis karena ini sudah barang agak susah dapat dan tidak untuk merusakkan lingkungan loh itu loh. Jadi agak susah dan agak mahal. Usahakan jangan rusak lingkungan juga ya. Kita belinya ya yang terpaksa, yang terpenting aja. Lalu sudah dialas itu baru kita campurkan kompos. Kompos itu makin gembur makin bagus. Contohnya yang kurang begitu suka air yang banyak, ya udah kita campur sekam padi. Sekam padi bisa 70% campur dengan 30% sekam bakar. Sudah itu diaduk dengan tanah atau topsoil yang tadi itu. Lalu bisa kita tanam langsung. Nah, itulah fungsinya sekam bakar. Ingat beli sekam bakar, ya. Kalau sekam bakar kayak gini, saya bakar sendiri. Lalu bakar sendiri, kalau masih ada tempat, bahaya loh. Ingat bakar sekam bakar ini, jangan kiranya, oh ya udah hitam ya, kita tumpuk di situ. Dia akan hidup lagi apinya, akan kebakaran loh. Nah, jadi saya biasa, sudah saya bakar, saya beli drum besi yang tebal, saya isi ke dalam, saya kunci dia nggak akan hidup lagi. Kalau nggak, banyak yang saya lihat belajar bakar sekam bakar, sudah dibakar, besok tinggal asap, abu, nggak ada apa-apa lagi. Jadi kita harus sekam bakar, tapi masih ada suaranya ya, masih gurih ya, masih utuh. Kita campur 30% dan kita gunakan 70% sekam mentah. Sekam mentah sebenarnya kalau untuk tanaman kita beli ya, biar aja kena hujan, kena panas, biar dia jangan terlalu utuh. Kira-kira berapa bulan lagi baru kita pakai, itu sangat bagus. Satu lagi, kokopit. Kalau kokopit itu dia untuk tanaman yang suka lembab dan basah dan berair terus, contohnya daun sup. Ya. Kalau bawang, biasa kita suka beli bawang, dia itu tanam setengah-setengah ya. Kalau dimasukin kokopit, nah bawang kita kebanyakan dia akan busuk. Bawang suka panas dan tidak suka numpuk air. Tapi kalau daun sup dia suka. Nah, kita pakai, ada pilihan. Contohnya ini sabut kelapa. Sabut kelapa agak mahal. Lalu kokopit. Kokopit usahakan cari yang warna ungu begini. Saya lihat di online ya. Di online, kokopit itu warnanya segar bugar semua. Itu masih full zat taninya, itu ditanam tanaman dia akan menghambat. Lalu susah hidup. Tapi kalau kita biarin panas hujan, tumpuk aja di situ, anggap aja sampah. Sebenarnya itu berharga, jadi kompos yang paling bagus. Warna begini melihat, kayak tanah hitam. Ini saya beli, biasa kokopit saya sekali beli mungkin 100 karung, 200 karung. Ya. Jadi saya biar aja, saya tutup dengan terpal, saya biar aja. Sampai kapan saya mau pakai, saya pakai. Kita pegang aja, dingin banget. Jadi itu udah bisa langsung juga, nggak perlu tanah, nggak perlu apa-apa. Untuk microgreen dia udah bagus, karena ini udah lama, udah jadi tanah. Ya, kokopit. Kalau nggak ada, ya udah harus campur dengan humus atau topsoil. Lalu kemarin sama Bu Yuni, terima kasih loh saya sama Bu Yuni, rajin dia posting, share, bagikan pengalaman dia dengan teman-teman yang itu sangat bagus. Jadi biar grup kita pun hidup, orang pun semangat gitu loh. Kemarin dia ada share dengan pasir malang ya. Makanya seharian itu di grup tuh sibuk semua cari pasir malang. Saya pernah beli ya pasir malang. Sebungkus besar gini aja. Waktu saya masih nggak tahu menau, sebungkus gini saya beli 50.000. Kenapa saya beli 50.000? Karena saya dengar pasir malang bagus. Langsung saya ke pasar penuhin. Saya cari ada pasir malang nggak? Oh, situ ada toko tanaman Bu, dia bilang. Saya tanya, berapa ini pasir malang?
Ini 50.000. Lah kok mahal kali? 50.000. Kenapa mahal gitu? Oh ini mahal lah, dia bilang. Ini kan dari Malang, dari bekas Gunung Merapi, sudah itu jauh, ongkir batu lagi loh dia dijual sampai ke Batam. Saya pikir ya juga ya, jauh-jauh dari Malang sampai ke Batam, ya udah wajar lah 50.000. Waduh ini 50.000 untuk apa nih mahal gini? Ya udahlah, saya suka tanam bunga atau tanaman apa. Dan itu saya ambil botol kaca, saya masukkan pasir Malang ini, isi air, langsung mungkin di kamar mandi atau di dapur. Jadi ada nampak penghijauan sedikit. Jadi saya rasa ya udahlah untuk coba-coba. Dan ini sangat bagus, bisa dipakai berulang-ulang kali. Kamu mau ulang 100 kali, 50 kali, yang penting cuci bersih. Dicuci 100 kali pun dipakai 1 tahun, mineralnya masih full. Dan tanam dengan microgreen apa aja, dia sangat enak. Sangat bagus. Ya. Pasir Malang ini sekarang saya nggak beli semahal gini lagi. Saya beli 1 goni yang sekitar 50 kilo, tapi kalau kita tarik itu dia masih ada 60%. Nah itu saya belinya cuma 160.000 di tempat orang jual batu alam ya kalau di Batam. Nah itu bisa. Jadi satu lagi pasir Malang, saya sangat rekomendasi ya kalau pasir Malang. Semua kita beli sayur-sayuran, makanan, jangan harapkan semua masukkan ke kulkas. Kulkas itu kayak Tuhan aja kamu anggap, semua masukin ke situ. Jangan, nggak sehat, belum jamin itu akan sehat. Contohnya pisang, ya, kentang, kita nggak masukin kulkas kok. Bawang, jahe, kunyit, ya, kol, itu saya nggak masukin kulkas. Wortel, gimana caranya? Wortel beli pulang, pasir Malang itu isi di tong apa aja, bawahnya ada lubang, ya, pot yang agak tinggi. Kita beli pulang itu wortel itu, kadang orang bilang wortel banyak pestisida, banyak kimia, banyak, ya udahlah terserah, karena di Batam nggak mungkin tanam wortel. Jadi di pasir Malang tuh yang wadah agak tinggi, wortel tuh saya gali, saya tanam, tinggal 10% di atas. Taruhlah kalau wortelnya masih belum terlanjur siksa, dia masih ada napasnya, dia akan tumbuh daun loh. Tumbuh daun, nanti dia atasnya akan menghijau. Wortelnya itu kita makan mentahnya enak. Jahe juga. Jahe jangan tusuk sampai full ya. Tanam sedikit aja, mungkin 2 cm aja di pasir Malang itu. Nanti jahenya akan menghijau dan tumbuh tunas. Sewaktu dia hijau-hijau gitu, potong, tumis apa aja. Wangi kali. Jadi ibarat itu kita buangkan zat kimia itu, biar dia udah makan yang sangat natural, dia akan buang yang tidak bagus. Tanaman pintar kok. Lalu rasanya yang tidak enak jadi enak, contohnya jahe yang nggak pedas jadi pedas, yang nggak hangat jadi hangat, ya wortel yang kurang manis kita tanam dengan pasir Malang, dia akan lebih manis. Sawi putih kalau saya untuk habiskan dalam 4 hari itu, atasnya saya ikat dengan kain atau tali kayak apa ya, jangan terlalu kuat ya ikat. Habis itu saya tanam dengan pasir Malang atau dengan air piara, udah dia bisa tumbuh akar. Karena air yang mengandung kapur itu kita udah mengurai dia dengan ekoenzim, dan air itu sudah hidup kembali, berenergi kembali. Makanya kita tanam kol, daun bawang, sawi, kita masukkan ke botol itu. Mau enak lagi, dalam botol itu, botol aqua dipotong ya, kita masukkan sekitar setebal gini lah pasir Malang itu. Baru kita, contohnya daun bawang akarnya kita buang dulu loh, kita buang tinggal 55%. Baru kita masukkan ke situ. Bawang itu dia akan lebih segar. Tapi jangan beli yang sudah lama, udah kuning gitu ya. Dia udah sekarat, sampai gimana kita bantu dia udah mati. Tapi kalau kita lihat di pasar masih segar, kita tanam kembali di dapur ya, bukan kebun ya, dia bisa hidup kembali.
Dan itulah adalah makanan yang sehat dan organik. Makanya sering kita lihat di YouTube atau di Facebook tuh, wah tidak perlu beli bibit yang ini itu ditanam, dipotong, beli dari pasar. Ulangnya itu benar, sebenarnya benar. Cuman mereka nggak masukkan pasir malang, nggak masukkan air piara. Jadi kita kan lebih bahagia dari itu loh. Kita ada air piara dari ekoenzim, kita tahu lagi pasir malang, kita beli aja gimana pakainya, ya. Nanti kalau habis acara pasti beli pasir malang di mana? Bu Vera ada jual pasir malang nggak? Kalau pasir malang, saya beli di tempat itu satu goni yang besar itu 160.000, ya. Kalau kita beli yang kasar, pasir malang ada dua macam ya. Ini yang saya ngomongin yang halus. Yang halus. Kalau kita yang kasar itu satu goni sekitar 35.000, antara 35 sampai 50.000 yang mahal. Nah, itu satu karung hitungnya 10 kilo. Jadi kalau selain dari di Batam, di kota lain saya rasa itu murah. Mungkin lebih murah daripada di Batam. Kalau di Batam harganya segitu, ya beli aja sendiri, di mana-mana ada kok. Di tepi jalan ya, yang orang jual bunga-bunga itu sering ada. Mereka baik kok, kita tanya, Pak, saya mau beli pasir malang. Oh, di sini nggak ada. Di mana ya? Di depan sana-sana. Ditunjukin. Dia satu deretan aja, jalan arah mau ke bandara situ ada kok. Ada yang agennya di situ juga, ya. Karena nggak mungkin Winnie jual pasir malang di rumah, repot angkat turun naik gitu loh. Nah, terus lagi Winnie tolong video yang berikut. Sekarang kita mau pakai pot ini tanam microgreen. Winnie nggak ada suara ya Winnie videonya. Nggak ada suara ya, Bu Lina? Ya, nggak ada suara. Coba putar ulang. Nah, Fran, sekarang kita mau pakai pot ini tanam microgreen.
supaya akarnya nggak busuk dan kita kerjanya malas. Bawahnya kita campur pasir malang untuk tambah mineralnya. Jadi Ini untuk irit biaya kalau saya rasa saya. pot sebesar gini 2 cedok cukup lah Fran ya. 2 cedok campur pasir malang. Ini bisa digunakan bolak-balik terus loh. Oke, diaduk rata. Jadi ini diisi sekitar 30% atau 40% lah paling banyak. Karena yang atas kita kan yang satu bagian kompos, satu bagian kokopit. Kira-kira 60%. Itu agak basah. Dia kalau tetap basah sampai bagian bawah di akar, nah itu akarnya gampang busuk. Jadi lihat mungkin 3 hari kemudian dia udah layu. Nah itu berarti bawahnya bagian akar busuk. Jadi kita nggak mau. Kita mau dari atas lembab sampai ke bawah dia pas airnya. Nah atasnya yang kompos biasa, yang bagian bawah lihat ya. Ini kita tambah pasir malang. Nggak ada pasir malang, cari batu-batu atau serat-serat, arang pun boleh. Jadi dia harusnya lembut ya. Lembut, jangan berat, nanti akarnya cepat besar dia. Kalau ada yang kasar-kasar, besar-besar kita pilih atau kita saring dengan keranjang begini, baru kita tabur. Oke, ini simpan dulu Fran. Nah berikut ini yang sudah panen ya. Ini stok kompos saya yang sudah panen. Saya bikin kompos kembali lagi, dibiarin mau berbulan-bulan sampai lupa, lebih bagus. Makin lama makin bagus. Gimana mau jadi kompos yang layak pakai kembali lagi. Ini sudah panen ya. Coba Fran cabut akarnya, berapa dalam dia mencapainya. Enggak, kamu tuangkan keluar. Nah lihat, ini akarnya nggak banyak ya. Kalau lobak putih sampai. Oke, berikut. Nah, ini kita sudah tahu tentang campuran-campurannya dan tanah-tanah yang kita perlu. Lanjut kita lalat. Karena kadang rumah bukan rumah mewah aja ya, rumah kecil kanan kiri punya tetangga yang nggak bagus juga kalau bau. Nah ini ampas enzim sedikit ya, bisa lapis per lapis, diremas dihancurkan lebih bagus. Nah sudah itu nih yang warna coklat, daun-daun rumput yang digunting sama Fran tadi. Oh ya hampir lupa ini sebelum masukkan rumput kita, karena ini ampas enzim ya, dia bisa hilangkan bau. Kalau nggak ada ampas enzim apa, kita masukkan kulit ikan bilis atau ikan atau udang. Nah ini akan bau. Nah atasnya kita masukkan serbuk. Jadi lapis per lapis ya. Sudah itu masukkan biang. Biangnya segenggam dikit aja ya Fran. Ini bisa untuk paling tidak ratusan kilo untuk 10 tong ini loh. Ini kapasitas 18 liter. Nah sedikit aja tabur. Nah sedikit gini aja ya. Ini aja bisa kebanyakan loh. Nah supaya irit, lain kali ini udah ada biang. Jadi kedua kali mau tambah biang nggak tambah biang terserah ya. Ini jangan masuk angin ya, simpannya baik-baik. Sudah itu masukkan lagi yang coklat dan daun kering. Ya, habisin itu. Aku tinggal sedikit lagi ya. Nah, baru masukkan tanah yang kurang bagus, yang bekas microgreen tadi. Tipis aja, karena yang tebal bagian paling atas nanti.
Sudah itu baru kita semprotkan cairan PSB. Nah, untuk cairannya kalau ada 1:1 dengan PSB. Kalau nggak ada PSB, ya ekoenzim boleh juga. Kalau nggak ada ekoenzim lagi, ya udah pakai air bekas dari keran ini. Ditambahkan sedikit gula aren, gula GMT, semua boleh. Jadi terakhir ini kita semprot. Kalau saya karena ada ekoenzim, ada PSB, jadi saya pilih mana suka saya. Nah, semprot. Jangan terlalu basah juga. Kenapa kita mau semprot? Supaya bakteri ini lebih cepat hidupnya. Karena dia nggak ada air kering sama sekali. Jadi kalau lembab gitu dia cepat hidupnya. Bangunkan dia. Nah, oke, stop. Jadi proses pertama, lapisan pertama ini udah siap ya. Besok ada lagi, kita tambah lagi. Jangan lupa yang daun kering sekitar dengan lauk-lauk di dapur itu 1:1. Apa daun 60%, lauk pauk sisanya 40%. Ini ditutup. Ini sudah karetnya lagi. Bentar. Kayak anak mama saya itu dia tanam bunga di rumah, dia nggak mau ulat, dia nggak mau cacing, dia nggak mau lalat, takut dia semua. Jadi apalagi di perumahan elit gitu mereka tidak mau ada bau gitu loh. Jadi udah yang perlu dia harus pakai yang kedap udara ini. Apalagi yang ada piara burung, piara kucing, nah itu kotorannya itu langsung masuk ke tong aja. Jadi perlu dengan bakteri IM itu ya. Ada dua cara. Ada yang bilang, aduh mahal. Ya udah. Tapi kamu di perumahan kecil gitu, kamu nggak ada bau. Ya udah bakterinya aja kamu tabur. Jadi dia nggak bau. Benar nggak bau. Dan dia langsung udah ada bakteri bagus. Satu lagi, kalau dia tidak teman-teman yang nggak punya tong dan nggak punya IM4 ini, ya udah pakai ampas ekoenzim. Ampas ekoenzim itu bagus hilangkan bau. Masih bau lagi gimana? Cari abu arang yang sudah abu itu, tabur sedikit. Dia menghilangkan bau juga. Masih bau lagi, ya udah gula GMT. Tabur lapisan itu. Dia akan mensaporkan makanan-makanan bakteri. Ya, karena tapi dihitung-hitung sama juga uangnya sih. Beda nggak jauh. Tapi kalau teman-teman udah bikin ekoenzim, ampasnya itu bagus banget. Ya, untuk hilangkan bau dan bakteri-bakteri di kompos kita itu dia lebih full, lebih bagus. Kecuali ada ibu-ibu yang betul-betul takut ulat, takut cacing, nah baru pakai tong itu, dia jamin nggak ada dan komposnya itu dia sangat subur. Tapi kalau yang nggak takut cacing, nggak takut lalat, nggak takut bau, ya pakai kaleng cat, pakai wadah apa aja bisa kok. Ya, jadi tergantung masing-masing. Yang penting harus menanam. Nggak mau tahu. Kata Bu Lina, nggak mau tahu. 1000 cara, 1000 jalan. Tujuannya go green dan makan sayur organik dari tangan sendiri. Itu aja. Ya. Jadi bagi yang mau pesan silakan kontak Hetty, kontak Egi. Jadi sekarang kita waktunya pun udah hampir habis. Nah, Bu Lina, kita boleh ada yang bertanya nggak ya? Ada sedikit. Ya, kayaknya nggak begitu banyak yang bertanya. Nah, teman-teman yang kurang jelas boleh bertanya. Jadi nanti video-videonya akan saya share di grup ya nanti. Ya, oke. Ada yang bertanya, silakan. Baik, saya bacakan aja ya Bu ya. Dari Ibu Gobian, kokopit sama dengan sabut kelapa ya?
Di pasar banyak sabut kelapa, bisa dipakai tidak? Yang pertanyaan kedua, Ah, pasir Malang kalau beli di toko bahan bangunan sama enggak sih? saya nggak tahu di sana Pasir Malang biasa sih beda nggak jauh dan nggak ada KW, cuman dia halus dan kasar itu aja. Mungkin di Jakarta toko bangunan ada, tapi nggak tahu ya toko bangunan jual Pasir Malang untuk apa ya? Atau memang sebagian di sana ya melayani perumahan elit untuk tanam-tanam karena ya membangun mungkin kolam kayak apa ya. Mungkin jadi juga ya. Sudah itu kokopit atau sabut kelapa, sebenarnya itu dari kulit kelapa. Dari kulit kelapa, mereka pakai mesin, misalkan sabutnya, ya. Misalkan tadi saya lihat, ini adalah sabut. Kita dengan tangan sendiri ya repot, nggak bakal mungkin. Nah, ini sangat bagus untuk tanaman, tapi dia agak mahal. Karena dia bisa menahan air dan waktu dia pembusukan itu dia sangat bagus untuk tanaman. Kalau yang hancur itu adalah yang diambil serabutnya, tinggal yang ampasnya itu yang jadi limbah. Jadi kita olah aja. Cuman dia nggak boleh yang masih warna coklat-coklat itu, dia harus direndam dengan air atau rendam dengan ekoenzim, hilangkan zat taninya dulu. Ya, Bu Wijen. Bu Wijen banyak loh belajar. Bibit-bibit udah praktek belum? Ya Senja udah praktek. Udah Udah bikin Senci lagi nanam. Udah tanam ya. Padahal di sana enak loh, tanahnya, lahannya bagus-bagus, tancap hidup nggak kayak saya sini. PSB-nya juga udah cepet jadinya tuh Bu Pijan. Iya, kalau bibit-bibit, ada yang bertanya kemarin dia bilang, contohnya bibit sawi, bibit kangkung, saya nggak mau jadi microgreens, bagian saya untuk jadi sayur. Ya boleh silakan, tapi kamu harus siram PSB. Kalau enggak, dia bisa jadi bonsai nggak besar, atau dia langsung lembek gitu loh. Kalau pakai PSB, harus diseringi topping, ya, ditabur, kompos, dibetulin bimbingnya. Kalau enggak, dia lari sana, lari sini. Tumbang lah, kena hujan lah, kena matahari lah. Jadi agak harus jaga kalau di Batam. Kalau di serasa di Jakarta atau di Jawa gampang sekali loh. Tabur aja udah hidup ya. Kayak di Tanjung Batu ya. Di Tanjung Batu tanam sayur apa aja cantik, heran saya. Nggak kayak di Batam. Saya tanam di Tanjung Batu, saya tanam brokoli, bunga kol, lobak putih. Saya pakai polybag yang kecil. Itu gede-gede semua loh. Cara tanam sama, cuman ya di Batam memang. Tapi kayak Pak Luasan sama senior-senior di Batam dibilang, kalau di Batam kamu bisa pintar nanam, itu kamu udah hebat dibilang. Nggak gampang petani di Batam. Petani yang di Bandung atau di mana dibilang hebat-hebat, sampai di Batam pegang cangkul aja, dicangkul aja sakit pinggang dibilang. Itu betul-betul nyangkul batu bukan tanah. Saya di Tanjung Batu saya bisa nyangkul loh Bu. Di Batam ampun nggak bisa. Belum Telur lagi api ya. di kebun ibu nggak ada airnya air hujan adain ya Bu ya. Iya. Airnya air pump itu 1 kubik 30.000. Jadi dihitung-hitung 1 drum 200 liter itu udah harga sekitar 13.000. Tanaman sebanyak itu gimana ya? Jadi saya tampung air hujan. Untung ada kolam terpal itu ya. Jadi kita karena mau tampung air hujan kita piara ikan gabus. Yang satu kolam ikan gabus, yang satu kolam lagi ikan nila, satu kolam lagi ikan gurame. Oke. Ya, oke, terus. Pertanyaan masih mengenai pasir Malang Bu, apa harus direndam apa dicuci dulu dengan ekoenzim? Oh, jangan. Pasir Malang jangan dicuci, langsung pakai. Sangat jos. Pasir Malang yang kasar bisa dipakai tidak Bu? Boleh? Boleh. Boleh. Sisa lauk dapur Tapi boleh tidak? kalau, sorry ya, kalau untuk microgreen yang kasar agak susah lah.
Kalau bibitnya ketimpa, dia mau naikkan itu ya gunakan waktu dan sangat berat. Cari pasir malang, campur sedikit kayak saya tadi itu, campur sedikit kompos. Jadi dia lebih ringan. Lebih gembur. Kalau bibit yang kasar bisa kayak bibit wijen hitam, halus dia ya. Atau sawi, dia bakal nggak mampu dia naik. Naik yang sebagian aja. Oke, terus? Sisa lauk dapur boleh tidak? Tulang ayam, daging sisa, boleh masuk kompos tidak? Boleh, bagus. Kalau nggak mau buang kemana? Kita ngomong kasar ya, kompos itu sebenarnya adalah tong sampah. Ya kan? Tempat pembuangan sampah. Kalau namanya sampah itu adalah mereka nggak milah. Plastik, kaca, kayu, besi, semua ditumpuk itu namanya sampah. Tapi kalau kita semuanya yang plastik kita bisa, yang jadi plastik bisa didaur ulang, yang kaleng-kaleng besi, kaleng Milo, kaleng susu, nah itu dipenyain, nanti mau disumbang ke Yayasan Buddha Suci atau mau kasih ke pemulung, ya itu suatu pahala bagus. Jadi sisalah yang makanan, daun-daun, tanah yang kurang subur, tumpuk aja di situ. Nanti berapa bulan lagi korek aja yang bagian bawah. Nah itu sudah jadi duit semua. Itu namanya kompos. Sebenarnya sih sampah. Ekoenzim yang gagal tumpuk situ. Lauk-lauk yang nggak habis tumpuk situ. Tapi jangan lupa ya ditutup dengan tanah. Jangan nanti datang serangga, entah apa-apaan gitu loh. Nanti tetangga aja yang marah. Oke, terus. Bu Vera, untuk buat kompos daun kering apa boleh diganti dengan sekam padi? Sebab di tempat saya gampang dapat sekam padi. Boleh? Boleh ya. Hmm. Untuk ampas ekoenzim yang ada leraknya apa boleh dibuat campuran kompos? Untuk tanaman tua mungkin bisa. Ya. Karena dia agak tajam, ada zat sabunnya, zat saponinnya itu, dia agak tajam. Untuk tanaman bisa, sebagai pestisida dia bisa. Contohnya ya, ada kutu putih, kita pakai enzim lerak itu bagus loh. Diajarkan sedikit, semprot. Hilang dia, karena dia agak tajam. Tapi kalau untuk microgreen jangan, layu mati dia. Lebih aman pakai pupuk PSB lah. Kalau ekoenzim dia takarannya harus pas, kalau nggak layu mati langsung. Kecuali perbandingannya 1/500 ke atas. Ampas ekoenzim yang sudah kering, ampas ekoenzim yang sudah kering apa bisa dimasukkan ke kompos, Bu? Nah, saya heran ya. Saya pernah loh, saya jemur ampas ekoenzim. Satu, ada 3 efek sampingnya. Yang satu, bau asam itu kita suka, tetangga mungkin nggak suka, karena kita suka aja, kita biasa aja, orang lain nggak suka. Dia waktu jemur itu baunya asam banget. Sudah itu satu lagi, kalau kita di tempat yang terlalu alami, itu tawon, lebah, madu tuh kerumun loh. Kerumun datang loh. Contohnya ya, kita kalau ke kebun teman, ingat jangan pakai parfum. Bisa-bisa kamu kena sengat dengan lebah. Apalagi kalau lingkungan itu ada orang piara madu kelulut atau apa ya, atau memang ada sarang madu atau sarang lebah. Kamu bisa diserang dia loh. Jadi bakteri-bakteri itu sudah bagus, sudah hidup di tong itu, tidak perlu repot-repot suruh pembantu jemur. Sampai dah kering, bakterinya sudah tidur, sudah banyak yang hilang, dia itu ditabur, mendingan basah-basah, kayak tadi di tong IM itu, basah-basah kamu aduk aja dengan sampah-sampah dapur itu, dengan daun kering, dia sangat jos loh. Dijemur dari 100% tinggal 30%. Sudah itu bakterinya sudah banyak yang udah hilang. Sayang kan, dia itu repot lagi, capek lagi. Apalagi yang mau jemur-jemur setengah jemur hujan.
Kamu tengok baunya, ampun deh. Makanya kemarin saya baca di Facebook itu, kok banyak ya orang makin banyak cara tuh heran-heran. Tapi yang ngajar itu mereka tidak praktek. Kenapa saya berani bilang itu kurang? Karena saya praktek, saya mengalami. Saya dengar orang jamur. Apaan sih dijemur? Tambah repot kamu. Bikin kompos aja langsung. Bagus dia jos loh. Dijemur sampai kering, capek-capek, nanti dikumpulin, pakai harus disimpan, itu bakal tambah repot lah. Cari aja yang simpel-simpel ya. Oke, terus. Tadi saya lihat di tong ada ampas tekoenzim, lalu ditabur sesuatu. Apa itu tadi suaranya tidak kedengaran, hilang suaranya. Sebelum tabur ampas enzim, saya tabur itu karena sayur ya, sayur dan daun. Saya untuk tanam sayur komposnya saya maunya sayur saya lebih manis. Sudah itu saya tidak suka beli kayak kotoran ayam. Karena saya ingat Master Alek bilang, saya pernah tanya, Master Alek, kalau kita tanam sayur pakai tai ayam bagus nggak? Semua petani pakai tai ayam. Begini Vera dibilang, kalau hitung bakterinya atau hitung apa namanya ya, Yensua, itu kita hitung angka aja ya. Dari 283 dibanding dengan seafood, kulit udang, ikan, joragan ikan, itu ya kalau dari seafood itu 28.000. Nolnya 2 lagi ditambahkan. Jadi kamu pakai tai ayam, sayur kamu nggak bakal enak. Seratnya kasar, sudah itu rasa hijau-hijaunya itu nggak enak benar. Kalau kamu pakai sayur, tanam sayur, pakai yang seafood kayaknya kulit udang atau joragan ikan atau yang di laut itu ya lebih enak dipetik dan makan. Lah, kok beda 100% dengan sayur-sayur yang biasa gitu loh. Nah, dari situ saya jatuh cinta. Makanya yang saya tabur itu, saya beli di Tanjung Batu. Di Tanjung Batu betul-betul ya, mewah kali hidup orang situ loh. Mereka bikin udang kering dijemur kering, kan mungkin dipukul atau di gimana prosesnya atau jadi kulitnya itu semuanya nggak pakai. Dijual 1 kilo Bu Lina, cuman 4.500 kulit udang benar-benar yang segar loh. 4.500, saya hitung MPK aja 15.000. Kulit udang bisa direbus, dibikin toco, Bu, enak banget. Iya, kalau rajin, seger-seger Bu. Itu ya saya beli 200 kilo, saya simpan di drum, bisa tahan 3 tahun. Sudah itu untuk makanan ayam, makanan bebek, cukup segenggam kecil aja. Telurnya itu betul-betul enak loh. Jadi omega 3. Sayur pun enak, sayurnya enak banget. Makanya orang bilang, ya kalau sayur organik Bu Vera kok enak kali ya. Ya resepnya itulah, kulit udang itu. Murah meriah lagi kan. Ini pun saya mau beli lagi Bu, karena udah habis, tinggal sekitar 5 kiloan gitu. Saya mau ajak teman-teman, siapa yang mau beli kulit udang. Tapi sorry ya, tadi saya bilang 4.500 tuh di Tanjung Batu. Masih belum sampai Batam ya. Jadi 1 goni itu biasanya sekitar 100 kilo lebih. Saya perlu paling 200 kilo. Tapi yang segar-segar itu dia lucu loh, dia jualan gini. Saya tidak bisa berapa kilo. Ada sekali ambil mungkin 800 kilo, mungkin 1.000 kilo, 1 ton, kamu harus ambil, tidak ada nego, saya tidak ada jual enceran, dibilang gitu loh. Makanya dapat harga segitu. Kalau kita beli di pasar Tanjung Batu ya mungkin 6.000 gitu loh. Tapi udah lama, udah simpan lama, nggak seger. Mungkin karena mereka jualan, sudah buka gitu ya, udah mungkin kena hujan atau apa, dia nggak tahan lama. Ini saya beli sama dia bisa tahan 3 tahun. Saya taruh di drum, kapan mau cedok sedikit-sedikit. Saya pakainya 3 tahun sekali saya beli. Makanya ini udah tinggal 5 kiloan, saya suruh Pak Dede mau pesan lagi gitu loh. Nah, ada yang mau titip, nanti kita bagi-bagi aja berapa. Kamu yang 100 kilo, yang 50 kilo. Nah,
Cuman saya nggak jual enceran sekilo 2 kilo ya. Sekalian bisa kan jual bisa simpan lama, Bu. Bisa Nah, simpan. 3 tahun saya simpan benar, nggak busuk. Setiap hari itu cuma segenggam kecil, Bu, untuk makanan bebek. Bebek saya ada 8 ekor atau 7 ekor gitulah. Dan ayam saya ada 100 ekor. Jadi sedikit aja itu dicampur di nasi gitu, jadi enak kan, mereka rajin makannya gitu. Ini Dan dia sangat bagus. di grup organik microgreen ini Bu Devi udah mau, Bu, kulit udangnya udah langsung. Saya ada Bu yang Devi punya kebun nggak itu. bisa masuk ke Zoom, beliau ini nonton dari YouTube. Semalam sibuk beli cuka hitam, kacang hitam, malam ini sibuk beli kulit udang. Ini toko segala ada nih, Bu. Saya buka warung aja lah, nggak Zoom lagi. Ini dari Syungo, Bu Vera, jika tidak pakai sisa lauk dapur bisa tidak kompos itu? Bagusnya dari sisa-sisa lauk dapur lah. Kalau untuk rumah tangga ya, ini kan kita untuk tanam-tanam yang di rumah tangga yang kecil-kecilan aja, yang rumah sempit, nggak ada lahan, tapi dipaksa harus tanam. Tapi kalau punya kebun, ya udah, nggak usah repot-repot, mau beli kotoran kambing, mau beli kotoran kelinci, mau ambil di pasar, semua ditabur situ, tutup sama terpal, udah jadi. Yang penting beberapa macam daun, ranting, itu Pak ya kan? John dan ini Pak John, Pak Leo, Pak Bang Ranto bikin komposnya semua masuk situ. Kalau yang untuk bertani kebun, sudah benar-benar perkebunan, itu bisa ikut di grup warung tani. Itu ada Pak John, Bang Ranto, Pak Luasan, mereka yang bimbing. Itu saya jarang nyimak karena saya nggak bisa bantu apa-apa di situ. Kalau yang microgreen yang kecil-kecil saya masih bisa. Ya. Bu Vera, di tempat saya banyak sekam bekas ayam potong. Bagaimana memanfaatkannya? Sekam ayam potong. Banyak sekam bekas ayam potong. Sekam bekas ayam potong. Bekas ayam potong ada sekamnya, Bu Darmawati. Kulitnya kali, bulu. Oh, saya pernah lihat, saya pergi kebun di Tembesi di Batam, itu di dekat pemotong ayam itu mereka giling loh bulu-bulu ayam itu, katanya unsur haranya ininya sangat bagus, mengandung N atau K-nya gitu-gitu. Lalu mereka untuk tanaman dijual. Betul-betul saya lihat nggak ada satu yang masuk akal. Semua daunnya itu semua punya hama 100%. Jadi begitu prakteknya eksperimennya gagal, dibiarin gitu, kebunnya itu berantakan, tinggal karyawan 1 orang yang jaga. Itu ada sekitar 300 pot ya tanamannya. Sampai dia nawarin saya, dibilang, Bu, ini bolehlah jual murah-murah. Orang jual 300, saya jualnya 50.000 aja. Nggak mau saya bilang, kasih pun saya nggak mau. Ini saya bawa pulang, penyakit semua loh. Kenapa? Yang diambil itu bukan ayam kampung. Ayam pemotongan ayam biasa loh. Itu sudah suntikannya lagi. Bulu ayam tuh banyak loh kutu-kutunya, Bu. Kecuali lewat pemanasan, bakar. Tapi saya nggak dukung orang bikin kompos dibakar-bakar. Asapnya itu, polusinya itu siapa yang kena? Kamu juga yang duluan kena. Bakar sampah berarti bakar paru-paru. Dan bakar keluarga kamu. Jangan bakar, betul. Jadi orang yang potong ayam biar dia yang pikirin, kamu gimana mengolah limbah itu. Mereka sebenarnya bisa masukkan mesin khusus, ada proses pemanasan, langsung keluar jadi kompos. Kayak Surabaya ya, saya lihat di berita-berita Surabaya, wali kotanya mantap sekali loh. Ibu-ibu rumah tangga ngantarkan sampah,
berapa kilo, mereka dapat kompos berapa kilo bawa pulang untuk nanam. Ya. Itu betul-betul jempol. Ibu Harlina, jika membuat kompos dengan tong bokasi seperti video Bu Vera, tidak perlu diaduk? Perlu diaduk tidak, Bu? Kalau serabutnya atau fibernya cukup, tidak perlu aduk. Contohnya ranting daun-daun atau rumput-rumput itu cukup, atau cangkang telurnya cukup, atau dari itu cukup. Kita udah tabur bakterinya, dia tetap gembur. Kecuali terlalu banyak yang basah-basah itu dia numpuk itu, nah itu baru harus diaduk. Tetapi kan dia kalau udah penuh, kita tuh sekitar 2 minggu. 2 minggu kemudian karena dia tongnya nggak begitu besar, kita angkat, kita masukkan lagi ke wadah yang besar. Jadi tong ini bisa pakai terus, ya. Mungkin kayak Bu Wati, dia beli tong plastik yang murah, sekitar 100 liter. Nah itu harganya paling di bawah 100.000. Jadi kita udah irit biaya. Tong IM ini ya, dia kalau dalam pembusukan itu dalam 2 minggu mungkin agak bau. Tapi kemarin saya buka dalam 1 minggu nggak bau sama sekali kok. Jadi mungkin bisa juga, karena nggak mungkin kalau beli 2 tong itu udah hampir 1 juta lebih ya irit. Kita cuman di dapur supaya nggak bau atau depan rumah. Sudah itu udah penuh, kita pindahkan ke tong yang 100 liter itu, tutup. Jadi nanti isi lagi, cuci bersih, isi lagi gitu. Udah penuh, pindah lagi ke tong yang besar. Tetap jadi kompos. Yang penting tong besar itu di bawahnya ada lubang. Dan saya sangat suka ya, tong itu akan saya pindah sana sini loh. Contohnya sekarang saya tanam jambu. Saya mau jambu saya berbuah. Tong yang ada lubang itu saya taruh di bawah pohon jambu. Ya kan ada cairan meresap. Jadi jambu itu dapat kanan terus dan tidak akan busuk karena di sana ada tanaman. Contohnya ini tanaman, tongnya di samping ini. Tanaman ini selagi dia hidup, dia akan makan nutrisi-nutrisi yang POC yang ngalir dari tanah dari tong itu. Karena dia hidup, dia meresap dan dia membuang. Dia membuang lewat nafas dari daun-daunnya. Dia kan ada cara sirkulasi atau cara fotosintesisnya untuk mengurai mengurai makanan-makanan dari tanaman. Jadi tidak akan bau gitu. Sekalian kita mupuk dia. Tunggu sampai udah mau ngambil kompos, kita tinggal cedok aja dalam tong itu. Sangat bagus, akan berbunga terus loh tanaman kamu itu ya, karena ada tong ini. Oke, terus. Baik. Dari Tintin, kapan diajarin menanam microgreen, Bu? Kapan diajari menanam microgreen? Yang Baru mungkin semua yang beli bibit dengan Winnie otomatis masukkan ke grup microgreen. Sudah itu bibit yang nggak pandai tanam silakan bertanya di situ atau cek di Facebook saya, sering saya share kok cara tanam. Mungkin agak detail harus tanya di grup WA. Jadi masuklah di WA situ. Cari Winnie dulu ya. Ya. Jadi bisa ikut. Cuman kita udah terlanjur ya Bu ya, udah jalan lama, banyak yang udah pintar nanam. Jadi grup itu mungkin yang anggota yang baru harus rajin bertanya. Kalau nggak bertanya ya anggap nggak ada masalah gitu. Oke, terus. Dari Linvi, Bu Vera, untuk cairan M ini boleh dipakai untuk microgreen? Bagus. Dari M ini boleh dipakai untuk microgreen? Ya. Mau diencerkan 1:50 atau 1:20 bisa untuk microgreen ya. Untuk microgreen 1:50. Sudah itu kalau udah cabai yang sudah berbuah, yang sudah berbunga, nah itu 1:1 udah cukup kok, langsung siram, berbunga meledak dia nanti. Itu liquid kompos yang sangat jos. Nah, tong itu setelah penuh, terus bagaimana
apakah bisa langsung dipakai atau harus dipindahkan Jangan. dulu ke karung dan disimpan? Kompos Iya. yang dalam tong plastik tadi, ya dalam tong bokashi tadi, apa bisa harus dipindah atau bisa langsung dipakai? Jangan, kalau untuk microgreen paling cepat tuh 6 bulan. Kalau untuk tanam sayur paling cepat tuh 2 bulan. Harus tunggu setelah kayak tadi di karung itu kita masukkan tangan, sudah sejuk, sudah adem. Kalau masih hangat panas, dia masih fermentasi, itu jangan. Banyak virus-virus atau bakteri yang belum terurai. Jadi tanam apa aja mati semua nanti. Sudah itu kalau udah penuh, pindahkan ke tong yang murah. Ya. Bisa tong yang tadi saya bilang yang 100 liter, yang 50 liter. Dan itu taruh di bawah pohon sampai terasa baunya udah bau segar tanah, bisa dipakai. Ya, kita nggak ngelarang juga beli tong itu sampai 5 biji. Jadi taruh 1 deret. Kan kita nggak tahu loh, kadang ibu-ibu nih shopping sadis-sadis juga loh ada. Sampai Winnie bilang, gimana nih, Ma? Ya nggak tahu ya, kamu tanya dia betul-betul. Yang dibeli itu dia ngerti pakai, nggak ngerti pakai, japri saya gitu loh. Nah, jadi tong yang ini udah penuh, kedap, ya tutup betul-betul, biar 2 minggu. 2 minggu kemudian bisa diaduk dengan tanah untuk topping, tabur di atas tanaman. Itu bisa. Contohnya cabai atau terong. Nah, langsung 2 minggu udah campur dengan tanah sebagai 1:1 atau 1:5. Tabur aja di atas, jangan kena batangnya. Ini batangnya. Jangan dekat-dekat nempel gitu ya, agak jarak di pinggir pot. Itu bisa langsung pakai. Tapi kalau untuk bibit sayur, untuk microgreen itu harus lama gitu loh. Nah, sudah itu kalau memang beli tongnya banyak, ya udah hitung aja waktunya ini. Kalau satu-satu, ya belilah tong yang murah, pindah, atau di goni, atau di kantong plastik yang besar, yang kantong kresek gitu, ya bisa juga, jadi iritkan biaya juga. Taruh aja di pojok mana gitu loh, yang penting dia udah nggak bau. Oke, terus? Oke, 3 pertanyaan terakhir nih ya. Dari Desi Cimahi, kalau pakai PSB, perbandingan air dan PSB-nya bagaimana? Sebenarnya PSB ini sangat praktis dan sangat, kata Pak Luasa, sangat dahsyat. Saya kemarin yang di video itu ya 1:1 PSB. Saya langsung semprot ke microgreen. Enggak mati. Tapi dia langsung nampak hasilnya. Betul kata master kita itu, PSB itu biasa nampak hasil itu selama 4 hari sampai ke 7 hari itu udah nampak hasilnya. Kalau tidak, gitu aja, hidup mati, hidup nggak mau, mati nggak mau, nggak tahu lah, nggak besar kayak bonsai gitu. Tapi kalau disiram PSB, kalau takut ya, takarannya bisa 1:200. Kalau saya sih, kita udah orang lapangan, nggak main 1 mili, 1 liter, ya kan? Kira-kira tanaman itu, kalau saya bilang ya, ada yang bertanya, Bu, tanam cabai, gimana aplikasi ekonya, gimana aplikasi PSB? Yang ditanya cuma CABEB 4 huruf ini, cabai loh. Segini bibit itu cabai. Sudah berbunga itu cabai. Sudah tinggi 1 meter itu cabai juga. Jadi gimana sih saya jawabnya? Pasti saya jawabnya asal-asal. Udah 1:200 atau 1:1000. Tapi nanti dia bilangin, terima kasih Bu. Padahal saya pikir dia nanya asal-asal, saya jawabnya pun asal-asal. Ya, dan PSB itu tidak ada overdosis biasanya. Ya, jadi saya paling suka dengar Guru Maha. Saya bilang Guru Maha, semua orang suka tanya dosis. Itulah dia bilang. Kamu tanya aja dia kembali. Tanaman itu kamu yang tanam. Perut kamu, punya perut kamu tahu kamu kapan lapar, kamu mau makan 2 piring atau 1 piring atau 1 sendok. Kamu sendiri yang tahu.
Saya mana tahu perut kamu mau makan apa. Lalu selera kamu tuh apa? Saya nggak tahu. Guru Maha jawabnya gitu loh. Jadi saya pikir, iya juga ya. Biasanya dosis itu untuk patokan, pada prakteknya kan kita nggak ukur juga, Bu. Iya, hari hujan, ya murni aja. Hari panas-panas jangan, dia perlu air, dia perlu pupuk. Jadi encerkan aja. Itu harus lihat cuaca, lihat kondisi, lihat tanah, lihat tanaman berapa besar. Itu anakmu. Kamu suapinlah dengan teliti dan tahu perasaan dia. Itulah kira-kiranya ya. Oke, Memang itu filosofi bertanam itu kalau misalnya kayak Pak John, Bang Ranto itu mereka itu udah tidak seperti ilmu pasti berapa 1+1 sama dengan berapa, tetapi mereka itu bersahabat dengan tanah, dengan pohon, jadi mereka kira-kira sendiri udah tahu gitu. Contohnya ya, 1 minggu hujan melulu, mau kita pupuk, ya kan? Kalau uangnya banyak pupuk aja. Kalau pupuknya nggak banyak, jangan pupuk. Lagi hujan-hujan gitu, ngapain pupuk? Kemana-mana dia. Tetapi kalau hujan-hujan, saya tabur ekornya banyak-banyak. Supaya akarnya nggak busuk. Jadi kita lihat, oh waktu ini dia perlu yang ini. Gitu ya. Oke, terus. Tulang ayam, rendang, ikan tahu, tausi, waduh ini makanan semua. Perlu dicuci dulu enggak? Sebab banyak bumbunya. Nggak perlu. MPK aja taruh garam. Asin ya. Jadi tanaman tuh dia kalau sudah ada garam sedikit, dia akan merubah menjadi kalsium dia. Baik. Cabai itu kan dari tanaman juga. Dalam kari-kari rendang itu kan semuanya bumbunya dari tanaman juga. Untuk tanam microgreen, mana yang lebih bagus? Apakah pasir malang dicampur kokopit atau pasir malang dicampur kompos? Kalau menurut saya sih, kita lihat lingkungan dan cuaca. Kalau di Batam, pasir malang doang ya, tambah dengan cuaca yang panas dan kering, dia akan lebih panas. Jadi dia perlu ada sedikit kompos. Kalau di Batam, perlu ada sedikit kompos untuk pendingin dia, baru stabil. Tapi kalau tempat yang dingin, ya cukup pasir malang halus saja. Bisa kok dia. Nah, Ibu, ini kan ikan laut kadang ada yang sudah dikasih formalin gitu, bagaimana? Kita harus lihat juga. Kalau pertanian yang besar, mereka nggak takut busuk karena itu di lapangan. Tapi kalau di rumah aja kita tanam-tanam segitu, kita tidak perlu sampai pergi mulung-mulung asal loh. Udah tahu itu ikannya komplit ada formalin, ada apa semua kita jadikan pupuk. Tanaman kita pun nggak sehat. Lalu kita nggak mungkin beli ikan yang sudah kayak ada dalam bag kayak gitu, kita bawa pulang kita masak lagi. Makanya saya bilang dapur Anda sehat, tanaman kamu akan tutup mata aja pun dia sehat. Jadi kita belajar pola makan, pola pikiran kita yang sehat. Kalau formalin, ya, kalau formalin ada, dia untuk contohnya dulu saya sering bawa orang operasi, nanti saya bawa tong itu isi tumornya, saya lihat kanan kiri, ini tumor ganas ya, ini tumor jinak ya, saya sampai bisa loh Bu bedain, wah ini matilah. Contohnya operasi dari lambung ke limpa ya, ini kok warna kuning gini, aduh habis lah. Itu semuanya rendam formalin. Malah kompos yang mengandung formalin ya tidak membau. Ya, nggak bau. Nggak bau, Bu. Sudah itu semuanya obat formalin lah, kimia, dan sebagainya, matahari mampu mengurai kok. Itu kerjaan matahari. Ya. Atau dengan jangka waktu yang panjang, dia akan mengurai. Kita nggak usah pikir itu, nggak usah pusing masalah itu.
Tapi waktu beli kita pilih di pasar, hindari apa yang ikan yang mengandung formalin, dagingnya gimana, kulitnya gimana, ikan yang segar gimana. Itu kebijaksanaan kita, pengalaman kita. Pelan-pelan aja. Nanti akan kita cari. Kalau enggak, ya udah nggak usah makan ikan, makan vegetarian. Ya kan? Oke, terus.